Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti baik ya. Kakak Devi bagaimana kabarnya? Baik dong Bang Fendi. Oke, ada di sekolah minggu. Sebelum kita mulai nih ibadah hari ini, alangkah lebih baiknya apa yang harus kita persiapin nih Kak Devi? Senjata kita dong Bang. Bener banget. Senjata kita, apa itu Kak Devi? Alkitab. Bener banget, Alkitabnya disiapkan. Oke? Nah, Kak Devi, tapi bukan kita saja nih hari ini yang bertugas. Oh iya benar, ada pemain musik kita loh Bang. Siapa itu? Pasti tahu ada di sekolah minggu. Ganteng dia pastinya. Namanya Abang Sintong Sihombing. Nah, oke. Sudah siap semuanya? Tapi sebelum ibadah ini dimulai, sebelum saat teduh, Abang ingatin nih sama adik-adik sekolah minggu. Kalau bisa, ibadah sekolah minggu ini jangan dipercepat, tapi tetap diikuti dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti semuanya. Jadi adik-adik sekolah minggu bisa mengikuti nih ibadah sekolah minggu hari ini. Kalau perlu, nih Kak Devi, harus ada pendamping nih. Siapa nih yang perlu dampingin? Boleh orang tua, papa, mama, atau kakak, atau adik kita. Oke, ya. Itu saja ya. Oke, yuk Kak. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita saat teduh terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Disiapkan. Lipat tangan. Tutup mata. Kita berdoa. Amin. Oke, ada di sekolah minggu. Siapa yang bangun pagi hari ini langsung cari remote TV dulu? Tidak ada ya. Siapa yang bangun pagi aku langsung berdoa Bang Fendi. Kakak Devi bangun pagi langsung ngapain Kak? Berdoa dong Bang saat teduh. Oke, Abang juga mau tanya nih sama Bang Sintong. Bang Sintong bangun pagi langsung ngapain Bang Sintong? Oke, ternyata abang kakak guru sekolah minggu bangun pagi langsung berdoa. Nah, biar lebih semangat kita bernyanyi nih di lagu yang pertama dengan judul Ku Masuki Gerbangnya. Bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Dia apa? Dia nyirangkanku. Oh, Dia nyirangkanku. Ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Oh, oh, Dia nyirangkanku. Oh, Dia nyirangkanku. Ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Ada di sekolah minggu, abang undang untuk bangkit berdiri ya semuanya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Yuk lebih semangat lagi suaranya.
sebelum kita melanjutkan bernyanyi kita yang kedua, kakak mengundang adik-adik dan juga para orang tua, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa yang baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami panjatkan hari ini Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa bangun Tuhan, menghirup udara segar yang Engkau berikan. Kami akan memulai ibadah ini Bapa. Mari Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, agar kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah ini Tuhan, agar menjadi sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami mohon ampun ya Bapa atas setiap salah dan dosa-dosa kami yang kami perbuat. Tuhan, kiranya Engkau berkati dan turut campur tangan Tuhan untuk pemulihan kota kami Tuhan yang masih dalam pandemi COVID-19 Bapa. Biarkanlah kondisi ini Tuhan segera berakhir dan kami anak-anak-Mu Tuhan bisa kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat gereja KPP Lontar Tuhan. Karena hati kami Tuhan sudah sangat rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan di gereja-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, terimalah doa kami dari pagi ini Tuhan, agar menjadi berkat buat kami. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap semangat? Oke, yuk kita bernyanyi kembali dari Matahari Bersinar Terang. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Oke? Yuk kita bernyanyi. Hai adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya? Oke, hari ini Abang Fendi akan menyampaikan ayat hafalan untuk adik-adik sekolah minggu. Kok Bang Fendi lagi sih? Gak apa-apa, yang penting adik-adik sekolah minggu dan Abang Fendi tetap semangat. Oke, sebelum Abang mau menyampaikan ayat hafalan untuk adik-adik sekolah minggu, yuk kita lihat dulu yuk, siapa saja nih yang mengumpulkan ayat hafalannya. Oke, sudah siap? Yuk, ini dia. Salam kakak bangsa minggu. Namaku Anggiat Sada Siaan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Salam kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Sondang Berpurba kelas 2B Lorong 1. Hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih, salam sehat. Salam kakak sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Salam sehat. Dadah. Salam kakak bangku sekolah minggu. Nama saya Stefan Syahaan, Horong 1 kelas 1. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Shalom, namaku Rafael Zaan. Aku akan membacakan ayat hafalan di minggu ini. Diambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengetahuan dirimu. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Nikos Nambela, Horong 3, ayat hafalan sekolah minggu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih, salam sehat. Shalom, selamat hari Minggu untuk semuanya. Nama saya Santa Tambugoron, Horong 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak abang guru sekolah minggu. Nama saya Daryl Storus, kelas 2 Horong 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. God bless you. Salam, nama kakak saya berubah. Amsal 3 ayat 5. Percayalah Percayalah kepada Tuhan dengan dengan segenap hatimu. hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom ke kurs sekolah minggu. Hai, nama saya Rutama Fidora, kelas di Bersma Mora, kelas 6 Horong 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salam sehat, God bless you. Nama saya Bran Pangambayan, saya akan membacakan kitab suci Amsal 3 ayat 5. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Brandon Alam dari Horong 3. Ayat sekolah minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Nancy Nambela, Horong 2. Ayat hafalan sekolah minggu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salam sehat buat kita semua. Bye. Halo, nama saya Rafael dari Simanjuntak, Horong 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dadah, salam sehat buat kita semua. Kita semua dicinta Tuhan. Diambil dari Amsal 3 ayat 5. percayalah Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kepada pengertianmu sendiri. Kepada pengertianmu sendiri. Nah, itu tadi ayat hafalan ada di sekolah minggu yang sudah mengumpulkan. Ada yang mengumpulkan kan? Bagus. Nah, hari ini Abang akan menyampaikan ayat hafalannya. Sebelumnya, yuk disiapkan dulu yuk senjatanya ada di sekolah minggu. Apa namanya? Bener banget, Alkitab. Nah, kali ini Abang akan menyampaikan ayat hafalannya dari Yohanes pasalnya yang ke-9, Yohanes pasalnya ke-9, ayatnya yang ke-5. Sedikit banget ayatnya. Oke? Abang ulang sekali lagi. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Isinya begini. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Oke? Abang ulang sekali lagi. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Pengumpulannya kapan nih? Pengumpulannya terakhir hari Rabu. Tapi abang lebih seneng nih kalau ada di sekolah minggu mengumpulkannya lebih cepet nih. Karena ayat hafalnya sedikit terus dikumpulkan. Nah, tapi abang ilangin nih sekali lagi sama dari sekolah minggu. Abang berharap karena abang kakak guru sekolah minggu dan kakak-kakak multimedia sudah membuat dalam YouTube. Abang gak mau nih kalau misalnya YouTube-nya itu dipercepat. Sampai ayat hafalan aja deh. Jangan ya. Kalau bisa tetap diikutin dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ibadahnya. Jadi biar ada pedoman buat ada di sekolah minggu. Oke, itu saja yang bisa Abang Fendi sampaikan. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, itu tadi ayat hafalan yang sudah diberikan oleh Bang Fendi Purba. Semoga adik-adik lebih semangat lagi mengumpulkan ayat hafalannya. Oke? Betul itu. Jangan lupa dikirim ke WA masing-masing sektor atau ke Instagram SM HKBP Lontar Surabaya. Oke, kita bernyanyi kembali dengan judul Yesus Terang Dunia. Kakak mengundang adik-adik lagi untuk bangkit berdiri biar lebih semangat yuk. Oke, sudah? Good. Yuk kita bernyanyi. Dari surga jadi manusia, Yesus tak tebus dosa, semua yang percayakan selamatkan. Yesus telah
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kali ini Kak Yesi Simbolon akan bersama kalian untuk mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Nah, kali ini kalian pasti bingung, kok ada gelas, sendok, ada air mineral, ada garam. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya clue dari ini semuanya. Kali ini kakak mau mengajak kalian semuanya untuk membuka Alkitabnya dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Sekali lagi dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Tapi sebelumnya Kak Yesi mau mengajak kalian semuanya untuk melipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, pada minggu hari ini kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang membantu kami untuk kami bisa selalu dengar-dengaran, untuk kami bisa selalu merenungi akan firman Tuhan dari setiap apa yang akan disampaikan. Tuhan, jaga dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkatilah adik-adik sekolah minggu serta orang tua yang senantiasa mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, satu nama Tuhan Yesus Kristus yang baik dan hidup. Amin. Nah, tadi Kak Yesus sudah mengajak kalian semua ya untuk membuka dari mana? Matius, betul. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Kakak akan baca, kalian ikuti ya, sambil baca yang kencang, teriak gak apa-apa, oke? Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kali ini kakak akan memberikan 2 pokok atau 2 poin yang paling utama di sini, yang sudah dijelaskan pada judul perikopnya, yaitu garam dunia dan terang dunia. Seperti tadi di awal kakak sudah jelaskan, di sini kakak ada gelas, ada air mineral, dan ada garam. Sekarang kakak mau tanya dulu sebelum kakak mau mempraktekkan sesuatu. Sekarang kalian udah pernah mencoba rasa dari garam? Apakah manis? Apakah asin? Yes, good. Rasanya pasti asin. Kalian juga sudah pernah lihat kan, setiap hari mama masak di dapur, tentunya kalau masak ikan atau masak masakan yang lain, pasti menggunakan garam. Garam ini fungsinya untuk menyedapkan makanan yang dibuat oleh mama di rumah. Nah, selain menyedapkan makanan atau membuat makanan itu sedap, gak menjadi tawar, selain itu apa adik-adik fungsinya? Kakak kasih clue. Clue-nya adalah mengawetkan. Bingung ya? Kak, aku bingung nih Kak. Nah, kakak kasihkan. Yang kedua contohnya adalah garam itu bisa berfungsi sebagai mengawetkan ikan. Kakak kasih contoh lagi. Ikan asin. Kalau misalkan mau digunakan untuk beberapa hari ke depan, tentunya harus ditaburi garam supaya ikan itu menjadi awet dan tidak bau busuk. Nah, yang ketiga, selain itu juga air yang dicampur dengan garam itu tidak merubah warna. Kakak kasih contoh ya.
Sekarang ini ada air mineral, kakak tuangkan ke dalam gelas. Kemudian kakak kasih garam. Garam secukupnya aja ya. Lalu kita aduk. Nah, sekarang kalian lihat dari hasil yang kakak aduk ini. Campuran dari air dan garam, kira-kira ini merubah warna gak ya? Merubah gak adik-adik? Good, tentunya tidak merubah warna. Tidak seperti teh atau tidak seperti kopi yang langsung dicampurkan dengan air, dia akan merubah warnanya. Nah, seperti itu Tuhan juga mau kita sebagai garam dunia. Maksudnya apa sih Kak Yesi? Aku kok jadi bingung? Seperti yang tadi kakak kasih contoh dari campuran air dan garam. Karena tidak merubah apapun, jadi Tuhan juga mau supaya kita bisa menjadi anak yang baik, yang good boy or good girl, yang menjadi anak yang hebat, yang taat, yang takut akan Tuhan, yang jadi anak penurut sama orang tua. Nah, seperti itu untuk menjadi garam dunia. Yang kedua adalah menjadi terang dunia. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira kalian kalau misalkan dalam keadaan seperti ini, kira-kira kalian bisa melihat atau kalian bisa berjalan? Tentu tidak. Sekarang kalau misalkan kakak memberikan ini, di sini adalah cahaya. Di sini terangnya bisa banyak hal. Ada lilin, ada lampu senter, ada handphone yang bisa menerangi dari layarnya. Nah, fungsi inilah supaya kita bisa diberikan terang dari lilin ataupun senter yang menyala ini. Sekarang Tuhan Yesus juga mau menginginkan seperti itu. Karena apa? Terang di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, terang di sini yang seperti tadi kakak sebutkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Tuhan juga menginginkan kita supaya menjadi terang buat papa, buat mama, buat diri kita sendiri, buat kakak, buat abang, buat orang-orang di sekitar adik-adik semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan kasih sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah kasih. Tuhan Yesus kasih dan tidak membedakan siapapun, apapun latar belakang kalian. Baik itu kulitnya kalian kuning, kulit coklat, rambut hitam, rambutnya keriting, rambutnya lurus. Semuanya Tuhan sayang. Karena apa? Tuhan Yesus adalah kasih. Begitu juga untuk kita semuanya, adik-adik dan kakak. Supaya apa? Kita menjadi garam dan terang dunia. Melalui apa sih adik-adik? Melalui perkataan kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Nah, kalau misalkan dari tutur kata dan perkataan kita sudah memberikan contoh dampak yang baik, otomatis kalian akan menjadi garam dan terang dunia. Jadi anak-anak Tuhan Yesus yang good dan hebat. Sekian cerita firman Tuhan kali ini yang kakak sampaikan. Kiranya menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Jangan lupa ya, supaya kalian juga harus menerapkan supaya menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang dunia. Adik-adik, itu dia cerita sekolah minggu yang sudah kakak sampaikan kepada adik-adik. Kakak harap kalian semuanya bisa menerapkan juga ya dalam sehari-hari. Sekarang kakak undang kalian semuanya untuk melipat tangan, tutup matanya untuk kita menutup cerita firman kali ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena baru saja kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu bahwa kami harus menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, kami tahu Tuhan dalam kehidupan ini kami tahu
untuk menjalani segala sesuatunya itu perlu proses Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih harus dibimbing selalu sama orang tua, tapi kami yakin dan percaya bahwa dari orang tua juga Tuhan yang selalu membimbing kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu menghitung hari-hari sedemikian Tuhan, supaya kami selalu beroleh berkat dari-Mu. Kami serahkan semuanya ya Bapa, cerita firman hari ini ke dalam tangan-Mu supaya menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Yesi. Seru ya, sampai lampunya mati-mati segala nih. Subuh. Wah, Abang berharap dan Kak Yesi berharap tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Yesi tadi bisa berguna nih buat adik-adik sekolah minggu dan bisa bermanfaat untuk kegiatan adik-adik sekolah minggu. Apa yang membuat seru nih adik-adik sekolah minggu? Lampunya, kreasinya, ada yang tadi pakai gelas, terus ada airnya, dicampur apa tadi kalau nggak saya? Garam ya, Kak Yesi ya. Ada garamnya, nanti boleh dicoba di rumah. Apa hubungannya ya antara air, terus garam, sama lampu mati. Nah, pasti nanti bisa buat di kehidupan adik-adik sekolah minggu sekolah Maya. Tapi airnya itu adik-adik sekolah minggu tidak boleh diminum, pahit, kecut. Nah, oke. Ya, itu tadi cerita yang disampaikan Kak Yesi. Oke, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayatnya yang pertama sambil mengumpulkan persembahan. Kalau kebingungan nih, Kak, aku bingungan nih ngumpulin persembahannya bagaimana? Boleh dititipin ke orang tua, nanti pas orang tuanya ke gereja, nanti dititipin. Oke, sama-sama berdoa nih buat ada di sekolah minggu, biar bisa ketemu sekolah minggu di gereja. Oke, yuk kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap bersukacita, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.